Itu berarti Oke lah ya, Pak. berarti Aku udah betul banyak lah. utang Sabar sabar sabar. kupikirkan. Berarti Udah lah ya. betul. Udah banyak utangku mau kupikirkan, ngapain bahas-bahas Iya kayak sabar. gini? Ini Aku terakhir. ngerti aku loh. Iya ini terakhir. Ini terakhir. Dengar. Ini terakhir. Dengar Oke, dengar saya. bilang lah. Oke. Berarti betul lah nubuatan di Amsal 7:18. Bilang Benar jalunan. tidak? Apa ngatain, Papa? Kan? Berarti benar. Di Amsal 7:18 itu benar. Apa itu? Amsal 7:18 coba dibuka terakhir. Baru kita selesai. Capek aku Bapak suruh-suruh lo. Malas. Oh, baik. Aku bilang aku baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Itu berarti Oke lah ya, Pak. berarti Aku udah betul banyak lah. utang Sabar sabar sabar. kupikirkan. Berarti Udah lah ya. betul. Udah banyak utangku mau kupikirkan, ngapain bahas-bahas Iya kayak sabar. gini? Ini Aku terakhir. ngerti aku loh. Iya ini terakhir. Ini terakhir. Dengar. Ini terakhir. Dengar Oke, dengar saya. bilang lah. Oke. Berarti betul lah nubuatan di Amsal 7:18. Bilang jalunan. Benar tidak? Apa ngatain, Papa? Kan? Berarti benar. Di Amsal 7:18 itu benar. Apa itu? Amsal 7:18 coba dibuka terakhir. Baru kita selesai. Capek aku Bapak suruh-suruh lo. Malas. Oh, baik. Aku bilang aku baru pulang dari apa Bapak suruh-suruh aku. Bapak lah yang baca. Aku dulu nyuruh Bapak. Oke baik. Ini saya baca. Iya saya baca. 5 kali Bapak suruh aku. Gak boleh nyuruh-nyuruh lo, Pak. Iya kan, Oke guys? ini nih Penonton. kebalikan nih. Ya ini. Kau baca sini. Baca lah, baca. Di Amsal 7:18. Coba baca. Nah, 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 nah. Jadi ini teman-teman, inilah ajaran Kristen yang sebenarnya ya. Tetap tenang. Tetap Iya. tenang ya, guys. Jadi Nggak boleh kita ini terpancing, teman-temannya. Jadi ini teman-temannya, inilah ajaran Kristen yang sebenarnya kan. Dia sudah mengakui tadi bahwa dia mencintai suami orang, jadi mereka amalkan ini. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah. Ini kan? Jadi mereka begitu teman-temannya. Jadi mereka begitu. Ini ajaran Kristen yang sebenarnya. Ini kalian lihatlah, kan? Inilah ajaran Kristen yang sebenarnya. Kalian perhatikanlah, kan? Inilah ajaran Kristen yang sebenarnya, yang dimana mereka ini memang bisa bersundal-sundal. Inilah orten kan? Mereka asal mengatakan, oh di Islam itu turun celana, padahal praktek di mereka. Memang praktek di mereka, kan? Memang praktek di mereka, begitu. Kalian tidak percaya? Kutunjukkan lagi, karena pastor mereka begini. Coba perhatikan ya, nih. Kutunjukkan ya. Karena memang begitu.
Karena memang mereka ajaran kan seperti ini ajaran mereka kan nih. Ini Amsal 7:18 nih, coba kalian bayangkan tuh. Nah, kan? Memang sudah dinubuatkan mereka. Tuh. Memang sudah begitu tuh pastornya saja. Makanya mereka memang dinubuatkan untuk ajaran-ajaran seperti ini ya. Kan? Ah. Nah kan memang itu pastor tuh. Pastor memang begitu, mereka ajaran mereka. Ini seorang pemimpin agama, enggak apa-apa biar dia mute, enggak apa-apa, yang penting dia bisa lihat gambar begini kan. Biar penontonnya pun pasti lihat, kan? Nah, inilah mereka nih. Ini kan. Nah, Karena memang ajaran mereka begitu, teman-teman. Ajaran mereka memang begitu kan. Suruh untuk bersundal, memuaskan birahi. Emang betul kan? Jadi Islam itu tidak pernah framing. Dia sendiri yang mengatakan. Dia sendiri yang mengatakan seperti itu. Kan? Ini perhatikan ya. Dikasih ajar baik-baik tidak mau bikin diri. Hanya ditunjukkan inilah. Karena mereka memang harus Amsal 7 lah. Bahkan suami orang tadi dia Nah, ini teman-teman, mau kita cari lagi nih. Kalian tidak pastor yang sama. Pokoknya intinya yang pendek-pendek. Pastor paling suka yang dirapatkan, pastor dirapatkan. Inilah. Nah, ini. Inilah ajaran mereka, teman-teman. Inilah ajaran mereka, ya, yang dinubuatkan di dalam. Makanya RK itu kan rudal kudus diajar. Ini kalau ketemu RK habis apemnya nih. Ya. Jadi Kristen itu sangat mudah karena mereka birahi. Mereka birahi hingga pagi hari. Datanya mana? Ini datanya nih kalian baca. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah. Ini. Nih, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah. Ini. Makanya pastor goyang-goyang begini kan. Suaminya pergi nih. Berkat ini. Diberkati nih kalau goyang begini sama pastor, berkat ini. Berkat ini kalau sama pastor. Ini digoyang lagi pastor. Ini digoyang pastor ini. Kasih rapat pastor. Ini yang di sebelah itu mengatakan, pastor kasih rapat pastor. Ya seperti ini mereka. Kan nah, ini goyang-goyang nih. Nah. Tuh kan? Dia goyang lagi. Goyang. Dia. Digoyang, Mbak. Iya, digoyang, Mbak. Enggak apa-apa digoyang. Tidak masalah, Mbak, digoyang. Pastor, pastor kalau begini, pastor bilang walaupun mesin saya sudah tua, tetapi kalau masalah pukulan. Kenapa sehingga terjadi begini? Karena ada di sini, teman-teman. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Datangkan pastor, emang suamimu di mana? Suamiku lagi keluar. Ya sudah, sebentar kita datang jingkra-jingkra. Jadilah begini. Kan? Jadilah begini. Jadilah begini dia. Kan? Mau gimana lagi coba? Makanya dia pun goyang-goyang. Apalagi dia bilang kalau jakarnya seperti jakar yang besar tadi, auratnya, kan? Coba. Masya Allah. Mana lagi mana? Ini sudah lain pula. Bagaimana kalau kita lihat? Ditampar ini tamparan kudus nih.
Kau kuajari baik-baik, kau mau bikin onar kau. Kau tidak tahu kau berhadapan dengan siapa. Selagi kau tunjukkan kau punya apa? Gila-gila. Saya tunjukkan bahwa saya ini bekas dari situ kan. Gampang kok. Selagi kau sopan, ku tunjukkan kalau saya itu sopan. Gitu. Jadi tergantung siapa yang kita hadapi. Karena kita menangkap babi dengan menangkap ayam itu berbeda, saudaraku. Gitu. Menghadapi orang yang pura-pura dengan orang yang betul-betul itu harus beda. Gitu. Jangan kasih mati Tuhan. Ya, jadi tergantung. Gitu. Kalau memang dia betul-betul, ayo contoh si Merlin. Gimana saya menghadapi si Merlin? Coba. Dia sopan, saya tunjukkan sesuai yang tertulis. Kau ini sudah ditunjukkan, bilang kau punya hutang lah, punya inilah, suami orang kau. Kau tidak tahu kalau kau berhadapi dengan siapa. Silakan. Kan tadi bukti mudah-mudahan teman-teman sudah rekam tadi kan, dia bilang kan, begitu kan, saya mencintai suami orang. Jadi di Kristen itu bisa mencintai suami orang. Jadi tadi ada Oten di bawah bilang apa? Turunkan saja dia, turun saja kau bikin malu Kristen saja. Si raja segala raja teping di sebelah, turun kau bikin malu Kristen saja. Sudah saya bilang, Islam itu tidak pernah mencari musuh. Tetapi ketika dihadapkan dalam satu musuh, haram satu langkah untuk mundur. Ketika kalian tunjukkan bahwa kalian sopan, maka saya sebagai Islam akan menunjukkan 1000 kali lipat saya lebih sopan daripada kalian. Karena Islam itu fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tetapi ketika kalian tunjukkan bahwa kalian ini ada gila-gilanya, kutunjukkan kalau dulu saya itu bekas perawat orang gila. Akan kutunjukkan bagaimana ilmu-ilmu Tenovi sama Pak Purnomo itu. Jadi tergantung siapa yang kita hadapi sebenarnya, teman-teman. Begitu. Ya. Karena dakwah itu yang pertama begini, teman-teman. Ta'aruf, ta'alud, targib, taskil. Itu dakwah. Kita kalau mau berdakwah itu saya diajarkan 4. Ta'aruf, ta'alud, targib, taskil. Begitu, ta'aruf, kita kenalan, halo, selamat malam. Kita lihat ini sepenuhnya manusia atau sepenuhnya binatang ini yang kita hadapi. Oh, kalau dia sepenuhnya manusia, kita ta'aruf dulu. Kalau kita ta'aruf bahwa dia sebetul-betulnya manusia Kristen yang sopan, baru kita ta'alud, sambung hati. Begitu, baru kita target, baru kita taskil. Aduh, gitu. Tapi kalau kita hadapi ini, kita baru ta'aruf, kita baru kenalan, terus dia sudah kasih tunjuk dia punya aroma-aroma kayak binatang-binatangan, sudah. Jadi tergantung mereka sih. Sopan kami segan. Anda kasar, kami petinya. Anjay. Mudah, teman-teman. Ngelek ya, teman-teman. Ngelek, Umi. Cek. Aman kah? Masih ngelek? Aman kah? Masih ngelek? Bukan. Cek. Cek, masih ngelek kah? Cek.
Lah di sidang di. Sudah bagus. Lah dia di sidang. Lah di sidang di. Sudah bagus. Lah dia di sidang. Ya, cek cek cek. Masih ngelek? Cek cek. Cek, aman ya? Nah, oke. Jadi dia di sidang teman-teman. Dia di sidang. Kesian juga ya. Kesian juga anak orang kita buat begitu kan. Tapi mau gimana lagi kan? Punya sifat kebinatang-binatangan. Susah juga sih. Bang Irfan. Ya. Lanjut lagi ya teman-temannya. Kita sambil menunggu oten-otennya mau naik. Tornado bang. Tornado sudah hilang tanpa berita. Orang kasih penginjilan baik-baik. Kau bilang saya doktrin. Mana ada doktrin-doktrin? Yesus mengatakan dia berdoa kepada Bapa, kok kau tuhankan dia? Bodoh dipelihara. Ya teman-teman, dibantu dulu tap-tap layar ya. Oh, masih aman guru, masih aman. Guru. Oh aman. Siap siap. Gimana Saya gimana? mau tanya sih guru. Ada dapat salam dari anak di Mandong sini. Siapa? Apin, Hasan, guru kenal kah? Oh masya Allah. Iya Apin. Apin atau Hasan Buang. Saya. Siapa? datanya Bogel. Boger, datanya kita tadi malam. Wah, ini bahaya nih. Saya bilang iya, kita juga sering-sering ikut ini live. Oh masya Allah. Salam didorang semua ya. Salam dorang semua. Lama saya tinggal di Dong Apin dulu. Mama piara Apin pe Mamat. Dia jadi kawin dengan baik tuh Apin. Oh, dia kawin dengan orang Ternate kah apa kemarin? Oh. Dia itu. Leo masih ada Leo. Leo Morris PAD. Iya, Morris PAD. Oh siap. Dia di Weda kah apa? Kerja. Oh, dia di Weda. Taman baik Morris tuh. Taman baik sekali tuh. Oh, Abang Morris, Siapa Abang Morris masih? itu tentara. Kalau Leo di Weda, Abang Morris itu tentara. Iya sudah, baru-baru kan dia di apa tuh? Dia tugas di mana? Morris. Dia di Kawasi. Dia pam di Kawasi. Hobi. Opam di Kawasi. Siap, salam buat anak-anak semua di sana sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Pak siap, Buang. Guru. Buang kan kawin orang apa? Kupal kalau tidak salah. Oh ya. Oke, siap. Nama Sri. Ya, izin fallback ya. Oke, siap. Guru lanjut sudah.
Oke, siap, Kita siap. nonton Iya. dari bawah. Oke, siap, Kalau ada siap. yang berlebihan, Mantap. bro. Oke, siap, Oke, mantap. waalaikumsalam. Aman, siap. Oke, saudaraku, mantap. Oke, siap. Yo. Oke, siap. Assalamualaikum. Masya Allah. Iya. Bunda Baby ya kakak, mulai bukan teman-teman, bagaimana kita mau tunjukkan yang sopan-sopan sama mereka sementara kelakuan mereka seperti itu. Kan kita ini kan bukan para nabi, bukan para sahabat, kita punya sifat-sifat terbatas. Jadi saya itu tergantung sih siapa yang saya hadapi. Kalau masalah mahabbah, kasih sayang, itu kita diajarkan mahabbah kepada seluruh makhluk gitu. Tetapi kita punya apa, ada titik-titik yang harus kita menghadapi seperti mau gimana lagi? Ini masih delay ya? Mana? Masih delay? Coba kita undang. Iya. Kalau si Raja bang, dia itu dibina. Kalau tidak bisa dibina, dibina. Bunda Cica. Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Jangan marah, Waalaikumsalam. Pak. Kenapa tidak pakai hijab? Lupa abis di Iya, itu kenapa tidak aku pakai abis hijab? baru pulang aku. Nah coba bayangkan, dengan aturan Allah saja kamu bisa lupa. Bagaimana dengan suamimu nanti? Pasti lupa kan kalau tidak punya suami kan? Nah ini parah ini. Ayo coba pakai hijab dulu, biar enak. Enggak lah, enggak lupa lah Pak Ustadz. Ayo. Pak Ustadz. Ah ya sudah, kalau begitu pakai jilbab dulu. Ingat, harus. Kita pengen yang baik-baik, kita butuh yang terbaik, maka kita harus lakukan baik-baik. Minimal belajar pakai, begitu. Hari ini 1 jam, besok 2 jam, besoknya 3 jam, besoknya 4 jam, besoknya 5 jam, Oke, besoknya oke, 6 oke. jam, hari-hari begitu. Nah. Subhanallah, kan begini bagus. No. Mau? Nah, coba. Tanya sama kamu. Mau enggak dapat jodoh yang terbaik? Ya mau lah. Masa enggak? Mau kan? Nah, bagaimana kamu mau dapat jodoh yang terbaik tetapi kamu tidak mau melakukan baik-baik untuk Allah? Coba, bukankah di dalam Al-Qur'an sudah saya sampaikan bahwa Allah janjikan lelaki yang baik untuk wanita yang baik? Wanita yang baik untuk lelaki yang baik, wanita yang buruk untuk lelaki yang buruk. Saya pengen dapat suami yang baik. Ya lakukan yang baik-baik. Kalau tidak lakukan baik-baik, mana bisa dapat suami yang baik. Justru dengan kebaikan yang kita lakukan itu, maka disitulah Allah ridho kepada kita yang terbaik. Karena Allah bersama orang-orang yang baik. Itu istiqomah insya Allah ya. Insya Allah. Istiqomah. Karena pakai coba apa salahnya coba kalau kamu live pakai dalam keadaan kerudung begini. Coba. Kan ini kan kelihatan bagus daripada tadi kelihatan yang rambut tiba-tiba ada rambut putih satu kelihatan, kabur sudah berondong. Oh iya. Kan? Iya. Jadi harus berpena. Istri saya, gini Bunda, istri saya pernah tanya, istri saya kan pakai cadar, dia pakai cadar. Dia bilang, kenapa saya harus pakai cadar? Begitu. Saya bilang, cukup kecantikanmu itu saya saja yang menikmati, jangan orang lain menikmati. Anjay. Iya, belum punya suami Pak Ustadz.
Oke, ketika kamu belum punya suami tapi kamu pengen punya suami, betul kan? Iya. Betul kan? Pengen punya suami yang baik, yang mampu membimbing di dunia maupun di akhirat, pengen agar tidak terjadi seperti hari-hari kemarin, benar tidak? Pengen menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahman. Mau kan? Ya itu Allah berikan kepada kita. Ya silakan kamu pilih. Kamu pilih yang baik, saya berikan yang baik. Kamu pilih yang buruk, ya itu pilihanmu, ku kasih yang buruk. Jadi tergantung pilihanmu, kamu pilih yang mana. Allah sudah tunjukkan di dalam Al-Quran, lelaki yang baik untuk perempuan yang baik, lelaki yang buruk untuk perempuan yang buruk, perempuan yang baik untuk lelaki yang baik, perempuan yang buruk untuk lelaki yang buruk. Ya tergantung kamu. Kalau kamu niat baik-baik, lakukan baik-baik, berpenampilan baik-baik, insya Allah Allah kasih yang terbaik. Terkadang kita ini mau kebahagiaan, tetapi kita mencari dengan cara kita sendiri. Kenapa kita tidak mencari dengan cara Allah? Coba sekali-sekali sekali-sekali kamu cari kebahagiaan itu dengan cara Allah. Apa sih perintah Allah kepada kita ini agar kita mendapat yang baik-baik? Oh, Allah mengatakan tutup aurat, baiklah saya tutup. Ya Allah, saya tutup ini bukan karena orang, melainkan saya tutup ini karena saya mentaati perintahmu agar kamu memberikan saya yang terbaik. Selama ini saya selalu mendapatkan yang selalu melukai hati saya. Anjay. Begitu. Anjay lagi. Dia kan begini kan cantik, manis kan, kelihatan 5 tahun lebih muda daripada buka aurat tadi kan. Bayangkan coba, kamu seorang janda dalam posisi membuka aurat, datanglah laki-laki hidung berang, Mbak, suaminya kemana? Oh, suamiku sudah tidak ada. Berapa tahun menjanda? 3 tahun. Dikirimlah paus, dikirim lagi singa. Makasih bang, orang baik. Tiba-tiba dikirim nomor WA di DM. Saling WA, ajak ketemu. Apa yang terjadi coba? Karena jujur, rata-rata perempuan yang membuka aurat. Nah, rata-rata perempuan yang mau rata-rata perempuan yang buka aurat dan memamerkan auratnya di media sosial itu perempuan yang haus akan perhatian lelaki. Itu mau tak mau, suka tak suka. Serius. Coba. Iya Pak Ustadz, iya. Kalau kalian tidak haus akan perhatian lelaki, buat apa kalian buka-buka aurat begini-begini, buka apa? Oh, ini kebahagiaan. Itu kebahagiaan bagi dirimu, tetapi bukan kebahagiaan bagi menurut Allah. Dan kita tahu yang memberikan kebahagiaan kepada kita adalah Allah. Coba. Ya, semoga istiqomah ya. Tetapi istiqomah, pakailah hijab terus. Kamu mau live silakan. Kamu mau apa silakan. Intinya taati perintah Allah, Allah kasih kamu yang terbaik. Itu. Taati segala perintah-perintah Allah lah. Sholat dijaga, tutup hijab, karena kita pengen yang baik-baik. Bagaimana kita pengen yang baik-baik, tetapi yang memberikan kebaikan kepada kita, kita tidak mentaati perintah dia. Kalau kita mentaati, insya Allah diberikan yang terbaik. Oke? Istiqomah selalu ya. Ya Bunda ya. Semangat. Saya selalu mendoakan semoga Bunda istiqomah dan menjadi wanita yang soleha. Allahumma ini as'aluka mar'atu soleha. Dan semoga Allah mudahkan rezekinya, lancarkan usahanya, diberikan jodoh yang terbaik di dunia maupun di akhirat, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahman. Ya. Amin. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti besok buka lagi ya. Oke lah. Ya. Iya, datangi terus teman-teman. Absen wey. Iya gas, absen. Jangan lupa di absen. Itu teman-teman ya, kita datangi kepada mereka. Kita ingatkan kepada mereka ya, karena satu kali saat mereka akan menuntut kita kalau kita tidak ingatkan mereka. Satu ketika kita menghadap Allah dan Allah mengatakan masuklah ke surga dalam keriduanku. Masuklah ke surga dalam keriduanku. Begitu kita mau melangkah masuk ke surga, datanglah orang ini. Ya Allah, saya tidak ridho dia masuk surga. Wahai, kenapa kamu tidak ridho dia masuk surga? Saya pernah bertemu sama dia ya Allah, tetapi dia tidak pernah menceritakan kebesaranmu kepada saya. Begitu. Coba.
Dia tidak pernah menceritakan kebesaranmu kepada saya, makanya saya tidak tahu. Nah, jadi sekarang teman-teman, siapa saja, di mana saja, kapan saja orang yang kita jumpai, kita ingatkan mereka. Ya, teman-teman ya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika duduk dengan para sahabat, maka Rasulullah mengatakan, "Zadidu imanakum." Perbarui iman kalian. Maka para sahabat bertanya, "Kila ya Rasulullah, nukaifa jadidu imanana?" Ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbarui iman kami? Maka Rasulullah SAW katakan, "Aksiru min qauli la ilaha illallah." Dakwakan ini kalimat la ilaha illallah. Bicarakan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini di mana saja, kapan saja, siapa saja orang yang kita jumpai, kita katakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah Maha Besar, semuanya kecil. Ya, gitu. Allah Maha Kendali, semuanya selain Allah terkendali oleh Allah. Begitu teman-teman. Siapa saja, kapan saja. Karena kita manusia ini sifatnya pelupa. Makanya kita harus bertemu. Makanya Islam itu kan jauh saling mendoakan, dekat kita saling mengingatkan. Gitu teman-teman ya. Kalau tidak ada orang yang kita mengajak kepada Allah, maka mari sama-sama kita mengajak saudara-saudara muslim kita mencegah mereka dari berbuat kemungkaran. Gitu teman-teman ya. Karena sekarang banyak orang-orang Islam, tetapi cara hidupnya seperti cara-cara kafir. Begitu. Ketika kita melihat saudara muslim kita yang melakukan cara-cara sebagaimana cara kafir, tetapi kita tidak mengingatkan kepada mereka, maka ibaratnya itu ada luka di tangan kita, tetapi kita tidak mau menyembuhkannya luka itu, maka dia akan besar. Tetapi bagaimana ketika kita sudah mengingatkan dia, tetapi dia tidak mau mendengar, itu urusan dia sama Allah. Begitu. Urusan kita sama dia itu bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Selebihnya semoga Allah berikan hidayah kepada dia. Allahu Akbar. Doakan saya Ustaz agar cepat keluar 4 bulan. Amin, Allahumma amin. Kabulkan farmah ya Allah, kabulkan ya Allah. Amin. Semangat. Iya, kalau oten itu pribadi masing-masing. Gitu kita doakan ya, seperti ini Bunda Meida ini yang selalu support saya, baik orangnya ini, kita doakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala rezekinya, dilancarkan usahanya ya. Ini penyanyi ini Bunda Meida ini. Dia punya suara itu luar biasa itu. Kalau kita ini menyanyi, kalau beliau itu penyanyi. Beda menyanyi sama penyanyi. Jadi begitu teman-temannya. Ini jadi saya berbicara itu bukan begini teman. Ini saya berbicara hakikatnya kembali kepada diri saya, karena mulut saya dengan telinga saya sangat dekat, mulut saya dengan telinga kalian sangat jauh. Jadi apa yang saya sampaikan, insya Allah dia bisa kembali kepada diri saya. Makanya saya ingin sampaikan yang baik-baik, berbuat baik-baik, bicara baik-baik. Insya Allah Allah kasih yang terbaik buat kita. Karena kita semua pengen yang terbaik. Dan kita sadar diri bahwa yang bisa memberikan kita terbaik itu hanya Allah. Bagaimana agar Allah bisa memberikan yang terbaik kepada kita? Taati segala perintah-perintah Allah dan jauhi seluruh larangan-larangan Allah. Selesai. Itu kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat cuma ada dalam amal agama yang sempurna. Begitu ya. Kalau tidak, amal agama tidak akan sempurna. Makanya agama itu penting dalam kehidupan kita teman-teman ya. Jadi insya Allah semua bersedia insya Allah ya. Semoga Allah berikan kepahaman kepada kita semua. Amin ya Rabbil Alamin. Pasien selanjutnya. Silakan. Bomber amankah? Aman, aman Bang Ivan, Masya Allah. Astagfirullahaladzim, la haula wala. Kacamata hitam Bang, oke siap. Ya, karena kita sudah mulai masuk ke janda ujung, jadi kita menjaga pandangan ya. Memang sudah hilang hafalan semuanya.
Semoga Allah mudahkan kembali ya. Memang firman Allah itu teman-teman, memang Al-Quran itu. Kalian kalau menghafal, kalian tanya orang-orang yang penghafal Al-Quran itu teman-teman. Orang-orang yang menghafal Al-Quran apabila dia tidak menjaga pandangan dia, maka dengan otomatis hafalan-hafalannya itu pasti hilang. Itu baru dinamakan firman Allah. Begitu. Firman Allah itu ketika kita hafal, itu jazbah semangat beramal kita naik. Bagaimana Bibel kalau kau hafal? Tiba-tiba hafal di Yeskiel tadi, burung yang naik. Itu, ya. Itu kelebihan Al-Quran itu, bayangkan. Jadi orang-orang yang penghafal Al-Quran itu harus menjaga pandangan. Kalau tidak jaga pandangan, hilang hafalannya itu. Contoh, saya ini bukan cuma hampir hal Fatihah saya tidak tahu. Gitu. Dulu saya dakwah teman-teman. Dulu saya kan di tablik. Saya tablik kan sampai saya itu kan tablik. Jadi kami kalau tablik kami datangi kafe-kafe, kami datangi tempat-tempat prostitusi, ya. Karena kami kita membawa cahaya di tempat yang gelap. Gelap ini kamu mau marah, kamu mau tembak, kamu mau usir, dia tidak akan pergi. Bagaimana agar gelap itu pergi? Kamu datang harus membawa cahaya. Datangi mereka. Rasulullah SAW mengatakan, jika ada saudaramu berbuat dosa, benci dosanya, bukan benci orangnya. Kalau bukan kita yang datangi ke tempat itu, mereka tidak akan datang kepada kita. Kita datangi. Makanya dikatakan seandainya kaki Rasulullah SAW dicat warna merah itu lorong Madinah itu semua itu merah itu penuh dengan telapak kaki karena Rasulullah datang dari rumah ke rumah. Begitu. Memanggil orang untuk beribadah kepada Allah. InsyaAllah ya, semua bersedia teman-temannya, niatkan dalam hati, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kepahaman agama, amin. Masih ngelek apa tidak teman-temannya? Saya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman ya, oke siap aman. Lanjut, siap, Bunda. Lanjut. Kalau lanjut jadi ceramah, lama-lama saya ceramah di sini nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bening bang, ya bentar. Kita cari yang bening-bening. Waalaikumsalam Pak Muhajir, selalu istiqomah Pak. Masya Allah, mualaf yang istiqomah di bawah itu. Allah Akbar. Targib iman Pak Ustadz. Iya, harus 3 hari itu iman yakin Pak. Iman yakin itu Masya Allah luar biasa. Kita sekarang kalimat la ilaha illallah itu masih di lisan, ya. Untuk memasukkan kalimat la ilaha illallah di lisan ke dalam hati itu para sahabat butuh hijrah 13 tahun gitu. Kan dikatakan barang siapa yang mengucapkan kalimat, barang siapa yang mati lalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan hatinya membenarkan lisannya, maka dijamin masuk surga. Makanya kalimat la ilaha illallah kita sekarang masih di mulut. Caranya kita harus khuruj, kita harus berjuang agar mujahadah masukkan itu kalimat la ilaha illallah ke dalam hati. Gitu. Yakin hanya kepada Allah. Itu makanya kami selalu dilatihan itu, iman yakin itu. Obat sifatnya menyembuhkan, tetapi obat menyembuhkan berhajat kepada Allah, tetapi Allah menyembuhkan tidak berhajat kepada obat. Dengan obat Allah mampu menyembuhkan, tanpa obat pun Allah mampu menyembuhkan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu. Ini Tuhan iman yakin. Mati di kayu salib. Main pun seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, silakan. Ada yang mau disampaikan, silakan. Alhamdulillah, saya selalu menyimak
live-nya Anda. Insya Allah Masya saya selalu tipping, cuman saya belum pernah terbalas. Insya Allah saya bisa membantu Anda. Insya Allah sesama Muslim. Inna dzina indallahil Islam. Allahu Akbar. Siap. Mohon Siap, nanti Pak. DM Ustaz. Oke, izin follow ya. Insya Allah Pak, terima kasih Pak. Kalau Bapak selalu memantau saya, satu hal yang saya berharap dari Bapak ya, tolong bantu saya apabila narasi-narasi saya ada yang salah, memberikan keterangan hadis atau Al-Quran yang salah, karakter saya melenceng, bahasa saya melebihi, tolong ingatkan saya Pak. Ya, Insya Allah. itu yang saya butuh Pak ya, tolong ingatkan saya. Karena Amin, terkadang siap. kita manusia ini kan punya sifat sombong, sifat angkuh. Takutnya satu ketika saya berbicara dalam keadaan misalnya iblis mempengaruhi saya, artinya saya sombong karena kita berbicara ini kan dengan iblis. Oten kan iblis Pak kan? Betul, akhi. Nah, Betul. akhirnya saya sifat sombong itu ada, akhirnya kalian tidak suka. Makanya kalau memang ada teman-teman saudara muslim semua yang menyimak live saya dan ada kata-kata saya yang salah, silakan koreksi langsung ke saya. DM Amin. langsung nasihat, karena saya butuh nasihat, bimbingan, arahan dan dukungan. Ya, kalau Oten butuh cacian, makian, hinaan, nah itu Oten. Selama ini narasinya baik-baik saja, tidak ada masalah. Alhamdulillah, berarti Allah masih jaga lisan saya. Allah Akbar. Amin, Ge. Siap. Siapa Indra? Nanti insya Allah saya DM. Terima Pak. kasih. Ge. Terima kasih Pak DM. Indra. Barakallahu insya fikum. Assalamualaikum Allah. Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Iya teman-teman, saya hanya menjaga itu. Makanya setiap saya buka live itu saya selalu, ya Allah bimbinglah lisan hamba ya Allah, menyampaikan kebesaran agar orang yang mendengar, orang yang melihat, orang yang menonton itu bisa menjadi asbab hidayah kita. Karena kita ini semua bergantung kepada Tuhan, bukan Tuhan yang kita gantung. Salah ya. Kita yang manusia bergantung kepada Tuhan saja, terkadang kita berbicara itu suka lalai. Apalagi manusia yang gantung Tuhannya, lalai terus. Baik-baiknya. Kan? Kita manusia yang selalu bergantung kepada Tuhan, kita masih lalai. Lalai dalam beribadah, lalai dalam pembicaraan, masih ada kesalahan-kesalahan kecil maupun besar. Padahal kita sudah bergantung kepada Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang yang Tuhannya dia gantung? Salah semua. Makanya itu saya selalu mengingatkan kepada para netizen yang selalu mensupport saya, apabila ada kata-kata saya yang salah atau pernah menyinggung kalian, ya, pernah menyinggung kalian, maafkan saya, dan setelah itu kalian koreksi saya, tegur saya, agar saya bisa menjadi lebih baik. Karena teguran kalian itu adalah satu pembelajaran saya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Anjay. Betul. Karena orang itu bisa benar karena belajar dari kesalahan. Ya. Orang itu bisa tahu karena belajar dari tidak tahu. Ya kan? Nah, apa yang saya tahu kalian tidak tahu, apa yang kalian tahu saya tidak tahu. Makanya guru saya dulu itu pernah pesan sama saya, jika kamu bertemu dengan seseorang, maka usahakan kamu dapatkan ilmu baru dari orang itu. Saya bilang, oh siap. Begitu, itulah saya praktek itu. Begitu teman-teman. Ya, saya hanya berusaha begitu. Karena saya terjun ke dunia TikTok sini karena memang hati terpanggil hanya lillahi ta'ala, karena terlalu banyak melihat hujatan-hujatan orang Islam. Saya belajar dari gurunda kita, Bang Juma punya video-video, Ustadz punya video-video, kita belajar, kita nyimak, kita belajar, kita nyimak, kita belajar, kita nyimak. Saya bilang sama istri, bismillah, saya akan terjun ke dunia seperti diskusi begitu. Nah, ini sampai sekarang lah. Nah, dibantu oleh kalian pula, dukung-dukung. Alhamdulillah kan, insyaallah. Yang penting kita sama-sama, insyaallah Allah kumpulkan kita semua di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, itulah karakter saya berdakwah itu seperti itu. Ada lucu-lucunya, ada intinya, yang penting ada edukasi. Karena saya tidak bisa serius sama Oten. Mana ada orang ngomong sama orang gila serius? Ada. Kalian, makasih Bang Jerry. Kalian ke pasar, kalau ada orang waras ngomong serius sama orang gila, berarti dia itu lebih gila daripada orang gila itu. Jangan pernah serius sama Oten. Tugas mereka membuat kita marah, tetapi marah dan tidak marah itu adalah kita. Ini siapa lagi? Sabrina sudah undang saya lagi. Kita terima ya.
Halo. Hai. Halo Sabrina. Halo. Ya, Sabrina di daerah mana Sabrina? Aku Jawa Tengah. Jawa Tengah. Salam buat semua keluarga di Jawa Tengah. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya ya. Ya, kalau boleh tahu Sabrina ini apa? Single parents atau sudah menikah? Single parent. Oke, semoga dapat jodoh yang terbaik. Sabrina, Kristen Protestan apa Katolik? Islam. Hah? Islam? Islam. Kok nggak kelihatan Islamnya? Nah, ayo, baik kita berdua challenge. Kalau Sabrina kalah, Sabrina pakai jilbab atau mukena, oke? Gas? Enggak. Oh, aku di warung Kak Nur jauh tempat. Iki lo jilbab lo. Ora iso. Tawa, aku di kerja. Ada tidak ada kain atau selimut yang bisa tutup saja begitu. Ada? Enggak enak. Ada tidak? Kenapa? Suka tak nih mama. Ya, Kenapa tidak bawa jilbab kalau keluar? ada di rumah saya. Pergi ambil dulu. Ya. Oke, ya sudah. Pokoknya semoga kalau mau keluar mau kemana-mana saja pakai hijab ya, karena hijab itu adalah perintah Allah, ya. Oke ya. Sukses selalu ya Sabrina ya. Ya. Oke, bye bye. Ya apa cari PKPK kalah gue hijab. Iya, PKPK kalah hijab, mau ada hijab di situ? Ada. Tadi bilang tidak ada, sekarang ada. Cepat sekali, ini pasti ada kawannya Oten ini. Oke, baik. Ya, teman-teman, Mbak menang ya. gas lah teman-teman. Sabrina tidak akan menang karena di tempat saya itu lelaki-lelaki soleh sama wanita-wanita soleha yang pengen melihat kamu menutup aurat. Begitu. Kalau ada laki-laki yang menangkan kamu di sebelah, berarti laki-laki itu pengen melihat aurat kamu. Itu laki-laki hidung belang itu. Karena lelaki sejati, lelaki yang soleh, dia akan melihat, dia tidak mau melihat yang bukan haknya. Gitu. Ya, semoga Sabrina menjadi wanita yang soleha. Allahumma inni as'aluka mar'atu soleha, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, ya, dan tetap istiqomah dalam menutup aurat dengan sempurna. Ya Sabrina ya. Iya. Udah kalah itu 31 banding 215, kalah itu. Ayo pakai jilbab, ayo. Baik. Ayo, semangat. Lihat teman-temannya, lihat ketika dia pakai kerudung ya, ketika dia pakai jilbab, ini hakikat kecantikan seorang wanita itu ketika dia menutup aurat. Perhatikan ya, seperti dalam film, dalam Mirhab Cinta itu. Perhatikan. Langsung ada yang tapping di bawah Sabrina. 75 juta plus seperangkat alat sholat maharnya. Siap? Sebentar. Oke. Tuh Masya Allah, nurut dia teman-teman, nurut ini. Ini kalau jadi istri nurut teman-teman. Jangan pula suruh saya bungkus, saya sudah ada, mau saya dibungkus pakaian di rumah. Sabrina masih sekolah ya? Enggak. Oh sudah selesai. Gitu. Mau menikah? Belum. Oh belum. Belum teman-teman, belum beruntung. Kenapa? Biar yang gue hijab. Masya Allah. Coba teman-teman, cantik tidak? Kalau yang bilang cantik, tapping satu teman-teman. Masya Allah. Kenapa Sabrina tidak mau pakai jilbab? Padahal kelihatan cantik. Kenapa? Aku kadang pakai, kadang enggak. Kenapa kadang pakai, kadang enggak? Kalau lagi jualan enggak pakai. Nah, sekarang begini. Kalau jualan harus pakai karena kita orang Islam. Begini Sabrina,
kecantikan wanita itu, kamu mau nggak kelihatan cantik di depan lelaki begitu? Mau tidak? Nah, kalau kamu mau kelihatan cantik di depan lelaki, maka kamu harus berpenampilan seperti ini agar lelaki-lelaki soleha melihat kamu, dia terpesona, akhirnya dia datang untuk melamar kamu dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah ya. Ya, tetapi istiqomah begini. Ya, tuh kan bagus tuh, masya Allah. Coba tanya sama ibumu, coba tanya sama mak, bagus tidak aku pakai begini? Lagi ke pengajian. Oh, ibu lagi ke pengajian. Oke lah, Sabrina. Sabrina terus istiqomah berpakaian seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada agama kita, berikan kepahaman agama kepada kita, dan Allah mudahkan segala urusannya, lancarkan rezekinya ya. Amin. Oke ya. Istiqomah ya. Jangan buka-buka lagi, kelihatan cantik ini loh. Kalau kamu buka lagi maka kamu bagaimana mau dapat kebaikan kalau tidak mau mentaati perintah Allah? Ya, selalu istiqomah ya. Oke? Ya, insyaallah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian fokus pula. Oh, ada tatonya di tangan. Ini netizen punya mata ini. Lihai sekali ya. Iya, asli cantik. Seluruh wanita itu teman-teman, kalau mereka sadar ketika mereka berhijab itu cantik. Oh, kita berhijab itu apa teman-teman? Panas di dunia, panas sementara daripada panas di akhirat. Gelapkah, Bunda? Gelap tidak? Gelapkah? Teman-teman, saya kelihatan gelap? Enggak, Bunda. Oh, kacamata gelap. Tambah 100 kalau mau terang. Oh, iya. Bang Kuanta, makasih. Ya, dibantu tap-tap layar teman-teman. Mana belum ada? Itu nyung. Ya, dibantu dulu tap layar teman-teman. Oke, bentar ya. Makasih Bang Jerry, makasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wulan Queen. Siap abangku, tetap teruskan dakwah abang. Terima kasih abangku, jazakumullah khairan atas dukungannya. Coba searching apakah Yesus kenal Kristen? Tidak. Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Masya Allah, terima kasih.
Oke, dibantu dulu tetap layar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. R. Pasien selanjutnya. Kita buat teman-teman semua semangat ya. Dibantu dulu love orange. Afrihi Aurora. Afrihi Aurora. Bentar. Kita undang Lutfia. Allahu Akbar, hidayah ya Allah. Gas. Halo Muhammad. Hello Mona. Gimana kabar? Dia lagi nih. Gimana? Dan Chris? Oke, silakan ya. Kalau kalah apa? Yang lucu-lucu aja, kayak aku niruin suara kambing, suara bebek, suara apa gitu. Kau cantik-cantik pengen jadi binatang. Bagaimana kau ini niru? Kau cantik-cantik. Waalaikumsalam Bang Chris. Ini bagaimana ada perempuan? Kalau kalah, begini. Kamu Katolik apa Protestan? Aku Protestan. Oke, Protestan. Di gereja apa Protestan? Gereja Protestan. Iya, apa nama gereja Protestan? GBKP. GBKP? Pang Mana ada gereja GBKP? GBKP adalah Apa kebanyakan dari GBKP? Gereja Batakaro Protestan. Oh, Batak. Oke. Begini. Jikalau kamu kalah, saya injili. Tapi kalau saya kalah, saya nyanyi lagu rohani, gimana? Injilnya gimana maksudnya? Injili, yaitu kamu kan pasti sudah lama tidak pernah baca Bibel, tidak pernah ke gereja. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak, selebih dari si jahat. Jujur. Amin. Enggak. Ingat, Matius 5 nomor 9. Ingat baik-baik Matius 5 nomor 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Ya. Oke, baik. Silakan. Terima. Janda ujung, jaga ujung. Ya. Teman-teman, kalau dia kalah, saya injili dia. Karena ini anak-anak Tuhan yang cantik-cantik ini memang jauh dari gereja, jadi kita. Nanti kita main sakit jalan. Dia keras. Ada Bibel di rumah tidak, Mona? Tetapnya aja kita kalah, Pang. Mona, ada Bibel di rumah? Kalau perkalian ini nggak masuk semua ini. Perkalian ini. Mona, ada Bibel di rumah, Mona? Ada. Makasih Bang Chris. Mona, dia mute saya di sebelah Mona ini. Kenapa? Saya tanya, ada Bibel di situ? Ada. Ada. Oke, baik. Kalau kamu kalah, kamu baca satu firman Tuhan saja ya. Satu firman Tuhan kamu baca saja. Satu firman Tuhan. Gitu. Ya. Ingat teman-temannya, kalau dia kalah, baca satu firman Tuhan saja. Suka mute saya di sebelah ini. Aku tidak mute kamu. Bukan, tadi kamu itu kalau challenge itu yang baik-baik agar kita punya keimanan naik. Pengen kong
ini kalah saya meniru. Marah-marah. Bukan marah-marah. Aku nggak biasa dimarahin laki-laki. Aduh, papi, tolong papi. Marah-marah, aku nggak biasa dimarahin laki-laki. Begini, kamu dengar. Tadi kan kamu bilang, kalau saya kalah, nanti saya meniru suara-suara burung, ayam, sapi, kambing. Kamu ini kan cantik, kenapa suka jadi binatang? Lucu-lucu loh. Coba. Lucu-lucuan. Pokoknya, apapun yang Jangan terjadi. guys. Aku takut kalah ini. Sudah, kamu pasti kalah. Ada ketua di sini, kamu pasti kalah. Pergilah. Ambil bibelmu, kamu buka dan kamu baca. Silakan. Haris, 1 detik bisa mengubah segalanya, Om. Kenapa? 1 detik bisa mengubah segalanya. 1 detik bisa merubah segalanya, tetapi 1 detik itu tidak mampu merubah hati saya untuk berpaling kepada istri saya. Anjay. Thank you. Thank you, my friend. Itu, mudah-mudahan istri saya dengar di bawah. Ih, ngatur-ngatur bebek mandi, nggak mau. Belum kalah. Gas, teman-teman. Teman-teman, kalau dia di sebelah bebek mandi, kita di sini kambing mandi ya. Gas, Belum kalah makasih. loh, guys. Kamu sudah kalah. Kamu udah yakin Ayo. banget kamu itu menang. Yakin, karena saya mengajarkan kebenaran dan kebaikan. Namanya orang yang benar dan baik itu pasti menang. Ayo, cepat. Orang baik tidak mengakui dirinya baik. Kenapa? Saya bukan orang baik, tetapi penonton saya itu orang-orang baik semua. Oh iya, sama dong kayak saya. Tidak, kalau ini kan saya mau menginjili kamu, saya suruh kamu baca firman Tuhan. Kalau kamu kalah, kalau ada yang menangkan di situ, berarti mereka tidak mau kamu itu baca firman Tuhan. Sementara dikatakan manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Kasih, Pak. Ayo. Apa lagi? Saya tidak mau itu. Saya nggak mau bawel-bawel. Ya sudah, baca, ayo baca. Wah, kan belum Ayo. kalah. Itu waktu masih berjalan loh. Dia nantang ketua. Sabarlah. Jadilah laki-laki penyabar. Waktunya belum selesai. Kalah itu. Kita belum selesai, guys. Di ujung bisa kita dapat paus. Dia suka yang ujung-ujung. Ini berat ini, teman-teman. Berat ini, Bang. Dia Awas suka kak, yang ujung-ujung. awas kak, lawannya penghujat. Siapa penghujat, sayang? Penghujat. Coba kamu tatap wajah saya, tapi jangan jatuh cinta. Apakah saya ini seorang penghujat? Jangan jatuh cinta, saya sudah punya istri. Tatap. Apakah saya penghujat? Siapa penghujat, sayang? Coba kalian kasih tahu siapa penghujat. Tatap wajah saya, coba. Yang penting jangan jatuh cinta saja. Apakah saya penghujat? Coba. Oh iya ya. Sudah, kamu baca Bibel. Yang Coba kalau menghujat Kristen pada Tuhannya sendiri. Oke, baik. Dia mengatakan bahwa saya menghujat Kristen, teman-teman. Ini fitnah yang nyata. Kita buktikan siapa yang menghujat Kristen ya. Kita buktikan yang menghujat Kristen. Kabur dia. Memang itulah kelakuan Oten itu, kan? Itu kelakuan Oten, Bang Kris. Itulah kelakuan mereka itu, kan? Makanya mereka itu tidak bisa dipercaya. Tidak ada satu kata yang pantas buat Oten selain kata babi. Kan? Itulah mereka, teman-teman, kan? Jadi jangan percaya. Ini Allah sudah buktikan kepada kita. Inilah kelakuan-kelakuan mereka. Begitu. Nah itu, Bang Kris. Tidak ada kata yang lebih pantas daripada Oten selain ini Allah sudah buktikan kepada kita. Mereka mengatakan saya menghujat. Buktikan satu kata di mana saya penghujatan, saya tutup channel saya, tidak live lagi. Sampai sekarang kan tidak ada yang bisa buktikan. Kita sampaikan ada. Tuhan terkutuk, ada. Tuhan pakai sempak, ada. Tuhan telanjang, ada. Ketika aku lapar, kamu berikan aku makanan. Gitu.
siapa lagi? Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar. Saya ada tamu sebentar. Sabar ya. Oh, iya. Soalnya ada. Ya. Oke, bentar ya. Mes dulu teman-teman. Izin mes dulu. Bentar. Iya. Aduh, aku diceramahin ntar. Sandi. Di sebelah siapa? Guys, tutup guys. Kenapa nanti undang saya baru pakai jilbab? Kenapa tidak istiqomah pakai jilbab? Apa yang membuat kamu tidak mau pakai jilbab? Pakai jilbab. Aku pakai jilbab. Apa yang membuat kamu itu tidak mau istiqomah pakai jilbab? Coba kita pecahkan hari ini, silakan. Apa? Kenapa? Coba bilang. Aku boleh kan cerita? Boleh cerita, silakan. Yang dengar bukan cuma saya, netizen juga dengar. Siapa tahu bisa kasih solusi sama netizen. Silakan. Awal-awal aku gak pakai hijab. Awal-awal aku gak pakai hijab dulu. Dulu itu karena aku jadi kacau, jadi janda. Kacau jadi janda. Dan aku juga Silakan. Ada papi, ada dengar juga papi. Kalau bagian janda dia paling cepat itu papi. Silakan cerita. Kita dengar. Silakan. Nanti kita bisa kasih kisi-kisi yang terakhir buat pegangan masa depan. Ada papi Tasya juga di bawah itu aman. Ada Bang Kris juga di bawah. Masa aku harus publik? Kenapa? Masa aku harus publik bicara? Intinya saja, intinya. kenapa sehingga kamu tidak istiqomah pakai jilbab? Karena begini, karena kamu pengen wanita, kamu pengen lelaki yang terbaik. Kalau kamu pengen lelaki yang terbaik, jadi kamu harus berbuat baik-baik. Bagaimana kamu bisa dapat yang terbaik, tapi kamu tidak mau berbuat baik-baik? Kutanya sama kamu, yang memberikan kebaikan kepada kita ini siapa? Allah. Yang berikan kebaikan kepada kita adalah Allah. Dengan menutup aurat itu adalah perintah Allah atau tidak? Iya. Perintah Allah. Jika kamu sudah tunaikan perintah Allah, apakah Allah akan memberikan apa yang kamu inginkan? Oh, di belakang. Nah itu. Yes, Karena Allah katakan begini, ya ibadi ana urid wa anta turid wa la yakulu ila ma urid. Wahai hambaku, aku punya keinginan, kalian pun juga punya keinginan. Tetapi yang berlaku adalah keinginanku. Dan barang siapa yang menunaikan keinginanku, maka aku akan tunaikan keinginannya. Tetapi barang siapa tidak menunaikan keinginanku, maka aku akan lelahkan dia, aku akan letihkan dia dalam mengejar keinginan-keinginannya, dan yang berlaku adalah keinginanku. Hidup itu begini poster hidup, ya. Jangan pernah sandarkan diri kita kepada orang kaya, jangan pernah sandarkan diri kita kepada dinding, jangan pernah sandarkan diri kita kepada lantai. Karena satu ketika orang kaya jatuh miskin, kita pasti miskin, lantai akan runtuh, kita pasti runtuh, dinding akan jatuh, kita pasti jatuh. Tetapi sandarkan diri kita hanya kepada Allah. Karena Allah tidak pernah miskin, Allah tidak pernah jatuh, Allah tidak pernah runtuh. Insya Allah. Ya, jika keinginan kita bertentangan dengan kehendak Allah, maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala mau kita agar bersabar, wasta'inu bisabri wassalat. Tetapi jika keinginan kita bertepatan dengan kehendak Allah, maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala mau kita itu bersyukur, sehingga dikatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat aku manakah yang engkau dustakan. Jadi mulai sekarang niat baik-baik, lakukan baik-baik, berbuat baik-baik, insya Allah Allah kasih yang terbaik buat kamu. Ya, Amin. jika kamu mau curhat, mau cerita hanya kepada Allah. Apabila tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Ya, kamu sholat malam, kamu angkat tangan kepada Allah. Kalau kita orang Islam itu angkat tangan, Allah turun tangan. Ya, apapun keinginan kita, wujud tidak wujud, tetap kita bersujud. Angkat tanganmu, maka Allah akan turun tangan. Ya, curhat hanya kepada Allah. Ya Allah, aku punya sesuatu yang pengen aku ceritakan, bla bla. Curhat kepada Allah. Allah itu maha mendengar, maha memberi, maha kasih. Oke? Tetap semangat ya. Ya, sukses selalu, tetap semangat. Pokoknya istiqomah lah. Istiqomah. Menjaga sholat,
berkerudung, nutup aurat dengan baik-baik, insya Allah kasih yang terbaik buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kamu wanita yang soleha dan dimudahkan segala urusanmu, dilancarkan rezekimu, ya. Oke? Amin. Amin. Siap. Saya izin turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya nanti kalau curhat-curhat, nanti sampai di perasaan nih. Saya ada tamu, papi naik yuk. Kita diskusi lah, saya ada tamu soalnya nih. Mana papi gembala ini? Adakah papi gembala di bawah? Kalian tertip layar, saya ada tamu. Jadi saya ngomong sama tamu dulu, kalian tertip layar lah. Izin sebentar ya. Nanti kalau ada yang mau naik, mau ngoceng-ngoceng, mau maki-maki Oten di atas, silakan naik lah. Oh iya, saya ngobrol sama tamu dulu. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.